Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, alhamdulillah saat ini sudah menjelang berbuka di hari ke-9 selama Ramadan 1442 Hijriah ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat menunaikan salah satu kewajiban kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Ramadan tentu tidak akan lepas dari pembahasan masalah takwa. Takwa yang ada di penghujung ayat yang mendasari perintah saum ini banyak diartikan, banyak didefinisikan, banyak dimaknai oleh berbagai kalangan, berbagai ulama dan para arif billah, dan semuanya menuju pada satu titik bahwa takwa adalah nilai tertinggi dari sebuah pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Sementara itu ada yang mendefinisikan takwa secara etimologi bahwa takwa terambil dari kata atau akar kata wako yaki wikoyah, yang artinya secara harfiah berarti menjaga, memelihara diri atau kehati-hatian. Dengan dasar inilah kemudian seorang ulama mentakwilkan kata takwa ini dengan sebuah takwil, yakni bahwa takwa merupakan filter, bahwa takwa merupakan sensor, bahwa takwa dapat diartikan saringan atau alarm yang kemudian dengan kapasitas ketakwaan ini orang yang memilikinya akan selalu memiliki warning, memiliki alarm, memiliki filter, memiliki sensor ketika dia hendak melakukan atau mengucapkan suatu hal. Orang yang kualitas takwanya sudah sedemikian baik akan terpelihara dirinya dari hal-hal yang keji dan munkar. Orang yang kualitas takwanya sudah mapan, maka raut wajahnya akan ramah, bibirnya akan selalu menyunggingkan senyum ikhlas kepada tetangga, saling bantu, rukun, akur dengan keluarga, apalagi dengan sahabat pun kemudian menjadi karib, dengan teman sejawat pun kemudian terbentuk persahabatan yang baik. Konon lagi hubungannya dengan Allah, seorang yang mutakin tentu mempunyai intensitas hubungan dengan Allah yang sangat baik. Jadi kalau kita mau melihat sebesar apa kualitas ketakwaan seseorang, maka kita tidak perlu kemudian melihat aksesorisnya, bahwa mungkin keningnya hitam, bahwa mungkin jubahnya panjang, mungkin pakai imamah, mungkin pakai gamis, tapi kualitas takwa yang sesungguhnya adalah akhlakul karimah. Jadi kualitas ketakwaan berbanding lurus dengan bagaimana seseorang berperilaku baik dengan lingkungannya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dan dengan Allah pun demikian, hanya dengan alam. Orang yang bertakwa mempunyai kapasitas keharmonisan yang luar biasa sesuai dengan akar kata manusia itu sendiri, bahwa akar kata manusia itu insun yang artinya harmonis, yang dengan itulah dimaknai bahwa manusia yang bertakwa akan mampu, saya ulang, bahwa orang bertakwa akan mampu berperilaku, bersikap, bertindak secara harmonis, baik itu dengan
dirinya, baik itu dengan keluarganya, baik itu dengan lingkungannya, dan dengan Allah. Keharmonisan ini tercermin dari tadi bagaimana seseorang tersebut berperilaku, bergaul, bersosialisasi, kemudian juga bagaimana pengabdian dia kepada Sang Khalik, dan seterusnya. Orang yang memiliki kualitas ketakwaan yang relatif stabil tentu akan memiliki kadar harmonisasi yang akan sebanding dengan tingkat ketakwaannya. Maka aneh kalau kemudian ada orang yang mengaku sudah saum, sudah menjadi dididik untuk menjadi takwa, tapi kemudian perilaku kepada tetangganya masih tidak baik, perilaku kepada sahabatnya juga masih kurang baik, apalagi konon pengabdiannya kepada Allah juga masih coreng-moreng. Terlepas dari dia bergelar apapun, berpangkat apapun, berpakaian seperti wali apapun, keningnya sehitam apapun, tapi sekali lagi kualitas sejati, kualitas hakiki dari cerminan ketakwaan seseorang adalah seberapa besar kapasitas dan kualitas akhlaknya dalam bermasyarakat, dalam beragama, dan bagaimana kemudian sekali lagi bagaimana dia menjaga hubungan keharmonisannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya banyak fasilitas dan kemudahan. Dan satu lagi, bahwa orang bertakwa itu mempunyai ABS, auto brake system. Sebagai manusia mungkin ada kalanya kita lalai, sebagai manusia kadang kita lupa, sebagai manusia kadang kita hilap. Tapi ketika kemudian kita sudah terlatih untuk berperilaku sesuai dengan kadar ketakwaan kita, maka ketika kemudian kita silap, hilap, lupa, atau tergelincir, segera auto brake sistemnya bekerja. Ketika kemudian ada hal yang misalnya ada yang mengajak untuk huru hara, maka segera saja auto brake sistemnya mengatakan untuk berhenti. Ketika kemudian ada yang mengajak ke jalan maksiat, segera saja auto brake sistemnya akan mengerem dia untuk tidak melanjutkan langkah ke tempat yang maksiat tersebut. Begitupun ketika kemudian dia berat melaksanakan perintah Allah, maka akan segera kesadarannya, alarm sistemnya, sensor sistemnya akan menyadarkan dia untuk segera menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Sebaliknya ketika kemudian dia mengarah ke jalan yang kemungkaran, maka auto brake system lah yang bekerja. Jadi kehidupan orang yang bertakwa pasti akan indah, pasti akan nyaman, pasti akan harmonis. Dan itu untuk kita. Buah takwa itu kita yang merasakan, bukan nanti, tapi hari ini, saat ini. Ketika kita kemudian benar-benar mendapatkan kualitas ketakwaan itu dalam diri kita, maka insya Allah apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan akan selalu indah, selalu bahagia, dan seterusnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, niscaya akan dibukakan jalan keluar, diberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupi segala kebutuhannya. Saya yakin sahabat sejati semua setuju dan sepakat dengan saya bahwa inilah dengan terbukanya segala jalan keluar dari Allah, terpenuhinya rezeki dan kebutuhan kita oleh Allah, kemudian kecukupan kita juga dijamin oleh Allah, maka tidak ada yang lebih baik dari itu. Dan itu sekali lagi hanya Allah berikan kepada orang yang muttaqin. Semoga saum kita kali ini benar-benar mengantar kita pada derajat muttaqin, sehingga kita mendapati janji Allah, barang siapa yang bertakwa maka akan diberinya jalan keluar dari setiap kesulitan apapun,
dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dari manapun apapun. Dia bagaikan memiliki harta yang tidak terbatas, karena dengan ketakwaan itu seolah-olah terbuka semua pintu jalan rezeki baginya. Dan satu hal lagi, bonusnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Semoga kita menjadi salah satunya, dan kita harus mengusahakan itu, harus berupaya, berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan derajat ketakwaan itu. Terlepas nanti takdir Allah yang akan menentukan apakah kita benar-benar sampai sana, tapi setidaknya kewajiban kita saat ini adalah kita berupaya la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.